Bab ke-23. Azril! Teriak Shirley. Semua orang terkejut saat melihat Shirley ada di sana. Nona Shirley? Hah? Nona Shirley? Semua mata tertuju pada Shirley yang berdiri di sana menatap penuh dengan linangan air mata. Seketika itu Rico juga membulatkan matanya sehingga dia menjatuhkan tubuh Azril ke tanah. Krak! Terdengar suara tulang belulang Azril yang patah akibat dijatuhkan begitu saja ke tanah. Melihat itu Shirley langsung berlari ke arah Azril tanpa ragu. Nona Shirley, apa yang Anda lakukan? Tanya Rico. Diam kau! Sarkas Shirley. Shirley menangis melihat keadaan Azril yang sangat mengenaskan. Luka sayatan, luka tusuk dan tembak ada di sekujur tubuhnya. Azril! Azril, bangunlah! Rengek Shirley sambil menangis histeris. Nona Shirley, dia sedang sekarat. Ayo kita tinggalkan dia. Ajak Ethan. Benar Nona, kenapa kau malah menangisinya? Tanya Rico. Diam! Pergi kalian! Teriak Shirley. Baik, kami akan pergi. Tapi sebelum itu, aku akan membuang tubuhnya dulu ke jurang. Ucap Rico sambil melangkah maju. Dengan tatapan penuh kebencian dan mata yang merah digenangi oleh air mata, Shirley berdiri menghalangi Rico. Seketika itu Rico menghentikan langkahnya. Nona Shirley? Tatap Rico penuh pertanyaan. Satu langkah lagi kau berani maju, maka aku akan ikut terjun ke jurang bersamanya. Ucap Shirley dengan suara beratnya. Tinggi, tapi Nona. Rico kembali menggerakkan kakinya, dan seketika itu juga Shirley menghalanginya. Rico! Panggil Ethan. Rico menoleh ke arah Ethan. Kita harus menyelesaikan ini, Ethan. Sahut Rico. Sudahlah, lagi pula dia sudah terluka sangat parah. Dia pasti akan mati. Jawab Ethan. Shirley masih menatap Rico penuh kebencian. Dan Rico mulai mengerjapkan matanya dan berpaling dari Shirley. Ayo pergi! Ajak Ethan kepada para anak buahnya. Para anak buahnya saling memapah satu sama lain akibat cedera yang didapatkan dari pertarungan itu. Shirley terus menatap penuh permusuhan pada mereka semua, hingga mereka membiarkan saja Shirley yang masih berdiri di pinggir jurang itu. Ethan, apa tidak apa-apa kita tidak menyelesaikan tugas kita? Tanya Rico. Kau lihat kan, Ustadz itu terluka sangat parah, bahkan pakaian putihnya saja sudah berubah merah karena darah, dia pasti akan segera mati. Jawab Ethan. Apa kau yakin? Hanya 1% saja kemungkinan dia untuk selamat, ditambah lagi tidak mungkin Nona Shirley akan bisa menolongnya dan membawanya ke rumah sakit, kecuali kalau dia bisa menggendongnya. Iya benar juga ucapanmu. Jawab Rico. Sudahlah, tidak perlu mencemaskannya lagi. Malam ini kita adakan pesta untuk merayakan kemenangan kita. Aku setuju. Kini kita semakin berjaya. Sebentar lagi para santri itu akan tahu dengan siapa mereka berhadapan. Gumam Ethan. Kalau begitu, kita harus segera melanjutkan misi kita. Tuan Aslan meminta agar kita meneror warga di desa itu, hingga mereka akan merasa tidak aman untuk tinggal di sana dan bersedia menjual tanah mereka pada kita. Valhalla memang tidak terkalahkan. Shirley masih bisa mendengar suara tawa puas yang datang dari mereka. Shirley masih terus setia berdiri di sana demi melindungi Azril, hingga sampai para Valhalla itu tidak terlihat lagi di pandangan matanya. Setelah yakin semua aman, Shirley kembali berjongkok untuk memeriksa keadaan Azril yang sudah menutup matanya, ditempelkan kepalanya di dada Azril untuk memeriksa detak jantung Azril, hingga darah mewarnai pipi putih Shirley sekarang. Terdengar suara detak jantung yang sangat lemah, membuat Shirley sedikit bisa bernafas dengan lega. Ustadz Azril, apa kau mendengarku? Azril, bangunlah! Rengek Shirley. Namun Azril tak bergeming, dia masih terus menutup matanya, dan membuat Shirley menjadi sangat bingung. Bagaimana ini?
Aku harus membawanya ke rumah sakit. Gumam Shirley sambil mencoba mengangkat tubuh Azril. Namun sekuat apapun Shirley mencoba, dia tetap tidak bisa mengangkat tubuh pria itu, hingga Shirley kembali mondar-mandir mencari cara. Sial, ponselku tertinggal di mobil. Gerutu Shirley. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendirian di sini. Aku takut kalau akan ada hewan buas yang memakan tubuhnya. Aku harus bagaimana Tuhan? Keluh Shirley yang masih kebingungan. Tiba-tiba saja hujan turun dengan deras, sehingga membuat aliran darah merah itu terlihat semakin banyak. Shirley semakin kebingungan harus berbuat apa. Tuhan, selama ini aku tidak pernah menganggap Engkau ada, tapi Tuhan orang ini begitu yakin kalau Engkau ada. Dia selalu memujamu dan mengagungkanmu, maka tolonglah dia Tuhan. Ucap Shirley. Tiba-tiba Shirley melihat sebuah goa, terlihat goa itu tidak terlalu jauh dari pinggir jurang itu. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Ucap Shirley sambil mencoba menyerat tubuh Azril. Dengan perjuangan keras, akhirnya Shirley bisa membawa Azril berteduh di dalam gua itu. Akhirnya sampai juga. Gumam Shirley sambil terduduk di samping Azril dengan nafas tersengal. Lukamu sangat banyak, tapi kau sangat hebat, hanya ada satu peluru yang bersarang di bahumu. Bagaimana bisa dia hanya terluka tembak satu kali? Gumam Shirley sambil membuka pakaian Azril yang sudah berlumuran darah. Dengan perlahan Shirley membuka kancing pakaian Azril dan melepaskannya secara perlahan. Shirley memetik beberapa papah daun pisang lalu menjajakannya untuk membaringkan tubuh Azril. Hujan masih turun dengan deras. Shirley segera mencuci baju Azril di bawah guyuran air hujan itu, dan kemudian dia membersihkan luka-luka Azril dengan bajunya. Sungguh sangat mengenaskan kondisi Azril saat itu. Aku harus menghentikan aliran darahnya. Gumam Shirley. Iya, aku pernah membaca sebuah artikel kalau batang pohon pisang ini akan bisa menghentikan aliran darahnya. Dengan berbagai cara, Shirley mencoba menyayat batang pohon pisang itu. Dia dengan tanpa ragu langsung mengunyah batang pohon pisang itu, hingga mengeluarkan buih, dan menempelkannya pada luka-luka sayat Azril. Akhirnya darahnya bisa berhenti keluar, kata Shirley. Hari mulai gelap, begitu juga keadaan di goa itu yang semakin padam temaram, membuat Shirley semakin kebingungan dengan kondisi saat itu. Ya Tuhan, bagaimana ini? Hari semakin gelap, aku harus melakukan sesuatu, ucap Shirley. Kemudian Shirley pergi keluar goa. Dia mencoba mengumpulkan ranting-ranting kering yang kini basah karena guyuran hujan, namun apa daya dia tetap ingin mencoba menyalakan api dengan ranting-ranting itu. Baiklah, apakah benar kalau 2 batu digesekkan akan bisa menyalakan api? Aku belum pernah mencobanya seumur hidupku. Shirley bicara sendiri. Namun dia mengelap kayu-kayu basah itu dengan pakaiannya, sedikit kering memang, namun tetap tidak bisa membuatnya sangat kering. Dengan terus mencoba menggesekkan 2 batu dengan keras, setelah beberapa lama mencoba tidak terlihat apapun, bahkan percikan api tidak terjadi di sana. Shirley menghela nafasnya yang lelah. Dia melihat Azril yang masih saja belum membuka matanya. Kemudian Shirley berpikir untuk mendatangi kembali tempat pertarungan tadi. Mungkin jika batu dengan batu akan sulit menghasilkan api, tapi kalau batu dengan baja mungkin saja bisa. Peluru itu pasti terbuat dari baja kan? Pikir Shirley. Dengan segera Shirley langsung mendatangi tempat terjadinya pertempuran tadi. Dia terus mencari dan mengorek-ngorek ilalang yang tumbuh lebat itu. Hah, aku dapat 1! Ucap Shirley sambil mengambil sebuah peluru yang tergeletak di tanah, namun matanya membulat saat dia melihat sebuah korek api di atas batu. Itu korek api, syukurlah. Shirley sangat bahagia melihat benda itu. Dengan segera Shirley kembali ke goa itu, dikumpulkannya lagi ranting-ranting yang sudah dia kumpulkan. Dia mencoba membakar ranting-ranting itu dengan korek api, dan akhirnya sebuah api unggun tercipta dan menerangi gua itu. Akhirnya malam datang, rintik hujan masih bergemericik terdengar di luar gua. Meski sudah tidak sederas saat siang tadi, namun hawa dingin mulai menyeruak ke dalam gua. Tiba-tiba Shirley melihat tubuh Azril menggigil kedinginan.
tubuhnya gemetar saat itu. "Bagaimana ini? Azriel! Azriel!" panggil Shirley. "Ya Tuhan, bagaimana ini?" gumam Shirley. Kemudian Shirley membuka pakaiannya hingga hanya menyisakan tank top merah muda di badannya. Dia segera memakaikan pakaian wanita itu kepada Azriel, namun tubuh Azriel masih menggigil hebat. Dengan sedikit menyeret tubuh Azriel semakin dekat dengan api unggun, Shirley kemudian menggosok-gosok telapak tangan Azriel, tapi masih saja belum menghasilkan apapun, tubuh Azriel masih gemetar. "Ini langkah terakhir," kata Shirley sambil mengangkat kepala Azriel dan menaruhnya dalam pelukannya. Shirley terus mendekap tubuh Azriel malam itu, hingga terasa kalau tubuh Azriel sudah berhenti menggigil. Setelah melakukan banyak aktivitas berat hari itu, Shirley merasa sangat lelah, hingga dia menyandarkan dirinya di dinding gua malam itu, sambil terus mendekap tubuh Azriel dalam pelukannya. Hingga pagi hari tiba, semburat sinar surya masuk melalui mulut gua itu. Sinar itu menyentuh wajah pulas Shirley yang masih terlelap, hingga membuatnya membuka matanya perlahan karena silau yang dirasakan. "Ini sudah pagi." Dia kemudian memandang wajah Azriel yang masih ada dalam pangkuannya. Shirley merus memandangi wajah tampan yang tersirami sinar mentari itu. "Dia memang tampan," ucap Shirley. Namun tiba-tiba Azriel mengigau. "Air, air, air," ucap Azriel dalam igauannya. "Air, baiklah akan aku ambilkan," kata Shirley sambil meletakkan kepala Azriel perlahan. Dia pun segera pergi keluar gua, matanya mencari-cari sumber air yang ada di sana, namun Shirley tidak menemukan apapun. "Kemarin banyak sekali air karena hujan, tapi kali ini aku tidak menemukan air," gerutu Shirley. Setelah mondar-mandir dan hasilnya nihil, Shirley kembali ke dalam gua tanpa membawa air. Dia masih mendengar Azriel mengigau meminta air. "Bagaimana ini?" gumam Shirley bingung. Tiba-tiba Shirley mendengar suara tetesan air dari dalam gua itu. Dia mencoba berjalan lebih dalam ke dalam gua itu, hingga bibirnya melengkung saat melihat ada tetesan air yang terus menetes di dalam gua itu. Dia segera menyatukan tangannya dan menadahkan air itu di tangannya yang dia buat berbentuk mangkuk. Setetes demi setetes air itu memenuhi tangannya. Setelah merasa cukup penuh, Shirley berjalan ke arah Azriel, namun dalam perjalanan air itu semakin berkurang dari tangannya, hingga saat sampai kepada Azriel air di tangannya hanya tersisa sangat sedikit. "Air, air!" Azriel masih belum berhenti mengigau. Shirley kembali datang ke sumber tetesan air itu dan melakukan hal yang sama, namun berkali-kali Shirley melakukan itu maka hasilnya tetap sama juga, air itu selalu habis saat dibawa dengan tangan. Kemudian Shirley memikirkan satu cara. "Apa mungkin aku melakukannya?" gumam Shirley. "Ah, biarlah, daripada orang itu mati kehausan," sambung Shirley lagi. Kemudian Shirley membuka mulutnya. Dia membiarkan tetesan air itu memenuhi mulutnya, hingga dia merasa cukup penuh dalam mulutnya dan Shirley segera menutup mulutnya dengan air yang masih dia tahan di dalam mulutnya. Dia melangkah mendekati Azriel, kemudian dia berjongkok di atas Azriel dan mendekatkan bibirnya ke bibir Azriel. "Apakah harus aku memberinya minum dengan cara ini?" gumam Shirley dalam hati. "Air, air. Baiklah, akan aku lakukan," kata Shirley dalam hati. Bersambung. Bab ke-24. Debar jantung Shirley lebih cepat berdetak dikala nafas Azriel mulai terasa hangat dia rasakan. Hatinya sangat takut melakukan hal yang pastinya Azriel tidak akan menyukainya. Namun rasa kemanusiaannya memaksanya melakukan hal itu. Dengan perlahan bibir lembut Azriel dia rasakan di bibirnya. Debar jantungnya seakan memompa lebih cepat dari biasanya. Gadis muda itu mulai membuka mulutnya, mengalirkan air dari mulutnya, hingga terasa bibir Azriel juga bergerak menerima air yang sedari tadi dia butuhkan itu. "Astaga, ini ciuman pertamaku!" gumam Shirley dalam hati. Meskipun Shirley adalah seorang gadis yang tumbuh di keluarga mafia dan memiliki profesi sebagai seorang supermodel,
Namun Shirley bukanlah wanita yang suka bergonta-ganti pasangan, bahkan Shirley belum sekalipun memiliki kekasih di usianya yang sudah 22 tahun itu. Setelah selesai, Shirley langsung mengangkat wajahnya dan segera bangun dari atas tubuh Azriel. Dia langsung membalikkan badannya dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kehangatan bibir Azriel dan gerakan yang seolah menyambut ciumannya itu membuat Shirley tersipu-sipu sendiri. "Ya Tuhan, tolong jangan marah padanya. Ini semua salahku, marah saja padaku, Tuhan," kata Shirley yang masih menutup wajahnya karena malu sendiri. Shirley sedikit melirik ke arah Azriel yang ada di belakangnya, tapi sepertinya dia melihat sedikit pergerakan dari bagian tubuh Azriel. "Azriel?" Shirley kemudian mendekati lagi Azriel. Terlihat matanya mulai terbuka, sedikit demi sedikit, Azriel melihat pandangannya buram, matanya mulai terbuka. "Azriel!" panggil Shirley. Azriel mulai mencoba menstabilkan pandangannya yang masih belum jelas, kepalanya terasa pusing dan dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Namun ketika matanya sudah bisa melihat dengan jelas, dia sangat terkejut dengan apa yang pertama kali dia lihat, adalah wajah Shirley yang tepat di atas wajahnya. "Astagfirullahaladzim!" ucap Azriel sambil langsung terduduk, tapi kemudian Azriel langsung menyentuh bagian lukanya dan meringis kesakitan. "Azriel, apa kau tidak apa-apa?" tanya Shirley sambil menyentuh Azriel. "Jangan sentuh aku. Astagfirullah." Azriel memegang kepalanya dan menggeleng penuh penyesalan. "Apa yang kau lakukan?" tanya Azriel. "Aku habis memperkosamu," sahut Shirley sambil memutar matanya malas. Azriel sangat enggan melihat ke arah Shirley, dalam hatinya terus mengkhawatirkan hal negatif dikala dia melihat tubuhnya sudah berganti pakaian. Azriel mencoba berdiri dan mencoba melangkahkan kakinya ke arah luar gua. Shirley yang melihat itu, hanya membiarkannya namun tetap memperhatikannya dari kejauhan. Belum sampai di mulut gua, Azriel terjatuh karena merasakan sakit yang amat sangat pada luka-lukanya. "Arg, Azriel, kau tidak apa-apa?" Shirley langsung berlari untuk menolong Azriel. "Hentikan sandiwara ini, Nona! Berkali-kali kau menjebakku, tapi kenapa kau masih membiarkan aku hidup dan melakukan dosa?" bentak Azriel sambil membuang tangan Shirley. Hati Shirley sangat hancur saat mata elang Azriel menatap penuh kebencian pada netranya yang tulus. Tanpa terasa bentakan itu mengalirkan air di sudut matanya. Azriel sedikit terkejut saat melihat Shirley yang dia kenal sebagai gadis barbar, bisa meneteskan air mata. Melihat Shirley mengalirkan air matanya, seketika Azriel mengerjapkan matanya dan mengerutkan keningnya penuh penyesalan. Jadi aku seburuk itu bagimu, Azriel?" ucap Shirley dengan suara beratnya. Kemudian Shirley membalikkan badannya dan membelakangi Azriel. Shirley tidak mampu menahan rasa sakit di hatinya karena tuduhan menyakitkan itu, hingga terdengar suara Shirley yang menangis dengan sampai terisak-isak. "Ayo pulanglah," ajak Azriel. "Pergi saja sana. Kenapa harus mengajakku? Bukankah aku ini hanya penjahat di matamu?" pekik Shirley sambil menangis dan menatap penuh dengan linangan air di matanya. "Kau adalah santriku, maka aku berhak memerintahkanmu untuk pulang," jawab Azriel sambil memalingkan wajahnya. Kemudian Azriel membuka pakaian Shirley yang menempel di tubuhnya. "Ini, pakailah pakaianmu," ucap Azriel sambil menyerahkan pakaian itu kepada Shirley. Shirley menerima pakaian itu dengan sarkas dan kembali membelakangi Azriel. "Aku sangat membencimu," gumam Shirley sambil memakai pakaiannya. "Berhentilah menggerutu dan cepatlah pulang," perintah Azriel. "Hei, Ustadz Azriel, terbuat dari apa dirimu itu? Kau hampir saja mati dan beruntung bidadari menyelamatkanmu. Bukannya berterima kasih, kau malah menuduh bidadari itu. Dan setelah kau menuduh bukannya minta maaf malah memerintah seenak jidat," omel Shirley. Azriel menghela nafasnya. "Baiklah Nona,
Terima kasih atas bantuanmu, dan aku minta maaf. Ucap Azril sambil kembali melangkah keluar gua. Azril berjalan dengan tertatih, dan terkadang dia terjatuh, namun dia mencoba bangkit lagi dan berjalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Azril mencoba bangkit lagi. Shirley terus saja memperhatikan dari belakang, ingin rasanya dia membantu pria yang berjalan tertatih di depannya itu. Namun dia takut kalau niatnya membantu malah akan ditolak. Darah segar kembali terlihat mengalir di beberapa titik luka Azril, ditambah lagi, kali ini Azril tidak memakai pakaian di tubuhnya, sehingga nampak dengan jelas darah itu mengalir di kulitnya yang putih. Azril! Maksudku, Ustadz Azril, apa kau baik-baik saja? Tanya Shirley mencoba memberanikan diri bertanya. Azril hanya menoleh kecil, dan mengangguk pelan. Sungguh saat itu Azril sedang merasakan sakit yang teramat sangat. Mereka terus berjalan membelah hutan itu, terlihat wajah Azril semakin memucat dan langkahnya semakin berat, darah segar kembali terlihat mengalir dan mengering karena tersirami sinar matahari. Azril! Biarkan aku memapahmu. Aku yakin Tuhanmu akan mengerti keadaanmu. Ucap Shirley. Azril yang kesakitan sudah tidak mampu menjawab. Dia hanya terus berusaha berjalan menyusuri jalan, nafasnya sudah sangat tersengal-sengal. Shirley mencoba mendekati Azril yang terlihat sudah sangat lemah. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Azril dan menyangga dada bidang Azril dengan kepalanya. Biar aku yang menanggung semua dosa jika ini memang berdosa, tolong jangan menolak bantuanku. Ucap Shirley. Dengan sangat terpaksa Azril merangkulkan tangannya di pundak Shirley, hingga Shirley mengerti kalau kali ini Azril menerima bantuan darinya. Kemudian dua insan ini kembali berjalan menyusuri jalan hutan itu, terasa darah Azril semakin banyak mengalir hingga darah itu kini semakin menodai baju Shirley. Azril, bertahanlah! Kita akan segera sampai. Ucap Shirley yang masih berusaha memapa Azril. Mereka terus berjalan hingga Shirley mendengar suara mesin mobil yang mulai terdengar. Bibirnya melengkungkan senyuman gembira saat dia mendengar suara-suara mobil itu. Kita hampir sampai, kata Shirley. Namun Shirley merasakan bebannya semakin berat, langkah Azril mulai terhenti, hingga Shirley merasakan kalau dirinya tidak mampu lagi menopang berat tubuh pria itu. Shirley mencoba mengangkat wajahnya, dan dia melihat mata Azril sudah tertutup dan akhirnya mereka terjatuh bersama. Azril! Azril, bertahanlah! Kata Shirley yang mulai panik. Namun Azril tak bergeming, dia terus menutup matanya, denyut nadinya mulai tidak stabil, membuat Shirley semakin panik dibuatnya. Bagaimana ini? Gumam Shirley. Shirley segera meletakkan tubuh Azril di tanah, dan dia segera berlari ke arah suara-suara mobil itu, dan benar saja ternyata mereka sudah tidak jauh dari jalan raya. Tolong! Tolong! Shirley berteriak meminta bantuan. Bersambung. Bab ke-25. Sementara di sisi lain, Halwa dan Aslan sudah sampai di tempat tujuan, terlihat kota itu masih sangat berantakan keadaannya, banyak orang-orang sibuk membersihkan jalanan dan puing-puing reruntuhan. Ada juga yang menangis sambil mencari keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Halwa, apa tempatnya masih jauh? Tanya Aslan. Di masjid itu, Ustadz. Jawab Halwa sambil menunjuk ke sebuah masjid yang sudah terlihat kubahnya. Oh! Sepanjang perjalanan sangat sedikit percakapan di antara mereka bicara hanya ketika ada yang perlu dibicarakan saja. Keadaan di sini sangat kacau ya? Gumam Aslan. Begitulah Ustadz, maka kita sangat beruntung. Jawab Halwa singkat. Beruntung? Apa maksudmu? Kita sangat beruntung bisa diizinkan membantu mereka yang sedang kesulitan, sama saja kita sedang diberikan ladang pahala untuk kita tuai. Bukan begitu, Ustadz? Oh ya, tentu saja. Jawab Aslan. Persetan dengan pahala, aku hanya percaya pada uang. Gumam Aslan dalam hati. Alhamdulillah,
akhirnya kita sampai, ucap Halwa tiba-tiba. Silakan Bapak, Ibu, kita sudah ada di area pengungsian 10. Di masjid itu, Kiai Yusuf juga sering datang untuk memberi kekuatan rohani bagi para pengungsi, ucap seorang petugas yang mengantarkan Halwa dan Aslan. Terima kasih atas bantuannya, Pak, jawab Halwa. Sama-sama. Aslan melihat lingkungan sekitar yang sangat berantakan. Dalam hatinya sangat meracau kesal saat melihat tempat yang penuh dengan manusia-manusia terlantar itu. Sial! Semoga Ethan dan Riku akan segera bisa menyelesaikan tugas mereka. Aku akan mati jika terus berada di tempat ini. Racau Aslan dalam hati sambil melihat dengan jijik ke sekitar. Halwa terus melangkah maju ke dalam area pengungsian, hingga dia sampai ke depan masjid yang masih berdiri kokoh. Halwa? Apa itu kau? Tanya seorang pria parubaya yang keluar dari dalam masjid. Assalamualaikum Pak Kiai Yusuf. Sapa Halwa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu sudah datang, Nak. Tapi kenapa kau hanya datang seorang diri? Tanya Kiai Yusuf. Tidak Pak Kiai, saya datang bersama Ustadz Jainal. Ustadz Jainal? Apakah dia adalah Jainal putra Abuya Sulaiman dari Mataram? Tanya Kiai Yusuf. Benar, Pak Kiai. Alhamdulillah. Di mana dia? Sungguh suatu kehormatan seorang putra Abuya Sulaiman bersedia datang membantu kami. Puji Kiai Yusuf lagi. Mata Halwa menelusuri sekitar untuk mencari keberadaan Aslan. Terlihat Aslan masih berdiri jauh dari pelataran masjid. Oh, dia di sana Pak Kiai. Halwa menunjuk dengan ibu jarinya. Masya Allah, apakah pria tampan yang berdiri di sana itu, Halwa? Tanya Kiai Yusuf sambil melihat penuh kagum kepada Aslan. MHH, benar Pak Kiai, beliau orangnya. Kalau begitu aku akan menyambutnya. Kiai Yusuf berjalan mendekati Aslan. Assalamualaikum, anak muda. Sapa Kiai Yusuf. Weh, waalaikumsalam. Jawab Aslan yang melihat penuh tanya ke arah orang tua yang menyapanya itu. Ustadz Jainal, ini Kiai Yusuf. Beliau adalah pemimpin pesantren dan sekaligus pemuka agama di kota Serambi Mekah ini. Ucap Halwa. Oh, apa kabar? Jawab Aslan sambil melambaikan tangan. Kiai Yusuf sedikit mengerutkan keningnya saat mendapati sapaan itu. Dalam hatinya penuh pertanyaan, kenapa dia menyapa dengan melambaikan tangan bukan mencium tangan. Nah Jainal, bagaimana keadaan ayahanda Nanda? Tanya Kiai Yusuf. Dia baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu, bolehkah nanti saya ingin bicara dengan beliau? Pinta Kiai Yusuf. Apa? Bicara dengan siapa? Tanya Aslan sedikit terkejut. Tentu saja dengan Abuya Sulaiman, ayahanda Nanda. Jawab Kiai Yusuf. Ah, apa Anda sedang bercanda? Bagaimana bisa bicara dengan dia? Aslan sedikit panik. Kita bisa bicara melalui panggilan ponsel bukan? Cecar Kiai Yusuf. Ah, ya, baiklah. Tapi untuk saat ini ponselku mati dan butuh di-charge. Wah, sepertinya kita kedatangan tamu ya ayah. Ucap seorang pemuda sebaya dengan Aslan yang tiba-tiba saja muncul. Hairul? Sapa Halwa sedikit agzedat. Halwa? Aku sangat senang bisa melihatmu lagi. Jawab Hairul yang hampir memeluk Halwa. Melihat hal itu Aslan langsung melangkah maju dan menghalangi tindakan Hairul. Maaf kawan, apa yang mau kau lakukan? Ucap Aslan sinis. Oh maaf, aku masih belum bisa beradaptasi lagi setelah 12 tahun sekolah di La. Jawab Hairul. MHH, kau ini, harusnya ayah tidak mengizinkanmu menimba ilmu di antara orang-orang barat itu, Hairul. Kiai Yusuf menggelengkan kepalanya. Ayolah ayah, aku tidak seburuk itu. Aku tidak pernah melupakan jati diriku sebagai seorang muslim.
Ayah, sudahlah, mari kita masuk dulu. Mohon maaf kepada kalian berdua, kondisi lingkungan memang sedang kacau karena bencana alam itu. Jadi kalian hanya bisa beristirahat di tenda. Ucap Kiai Yusuf. Hairul, apa kau sudah selesai memeriksa semua pasienmu? Tanya Kiai Yusuf. Saya sudah selesai, Ayah. Bagus kalau begitu, sekarang kau antarkan mereka berdua ke tenda mereka ya. Sepertinya di halaman belakang masjid masih bisa mendirikan beberapa tenda lagi. Baik, Ayah. Mari saya antarkan. Halwa dan Aslan mengikuti langkah Hairul menuju ke halaman belakang masjid. Di sepanjang perjalanan, Hairul nampak sangat akrab dengan Halwa, membuat Aslan sedikit merasa asing. Halwa! Panggil Aslan. Ya Ustadz, kenapa kau nampak sangat dekat dengan pria itu? Bilakah kamu tahu dia pasti akan melarangmu? Ucap Aslan. Maaf Bung, kami berdua adalah sahabat masa kecil. Lagi pula kami tidak melakukan apa-apa. Tempat ini ramai banyak orang yang melihat. Kenapa kau khawatir begitu? Jawab Hairul sinis. Maafkan saya Ustadz. Jawab Halwa. Hei, Halwa, kenapa kau begitu segan pada pria ini? Apa dia pacarmu? Beo Hairul. Halwa membulatkan matanya. Astagfirullahaladzim, ternyata kau sangat jauh berubah ya? Rajuk Halwa sambil berjalan meninggalkan Aslan dan Hairul. Aslan hanya menaikkan alisnya dan tersenyum meledek ke arah Hairul, kemudian dia meneruskan langkahnya menyusul Halwa. Halwa, maafkan aku ya. Ucap Hairul yang mengejar Halwa. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terkejut saja, mungkin aku yang belum bisa menyesuaikan diri. Jawab Halwa. Aslan kembali menatap sinis ke arah mereka. Kenapa gadis itu mudah sekali memberi maaf? Bukankah biasanya seorang gadis akan sulit dibujuk saat merajuk? Desis Aslan dalam hati. Kita sudah sampai. Ucap Hairul tiba-tiba. Aslan melihat tanah kosong tanpa berdiri sebuah tenda di sana, adapun tenda besar yang berdiri sudah dipenuhi oleh para pengungsi yang lain. Mana tendanya, Bung? Tanya Aslan. Ya, memang belum berdiri Tuan, kau harus mendirikannya dulu. Jawab Hairul. What? Aslan sangat kesal. Halwa, aku akan membantumu. Ucap Hairul sambil mengambilkan perkakas untuk membangun tenda. Tuan, ini alat-alatmu. Bangunlah dulu tendamu itu ya. Ucap Hairul sambil menunjukkan senyuman meledek. Aslan hanya menatap sinis ke netra Hairul. Kenapa? Jangan bilang kalau kau tidak bisa membangun tenda. Jika kau tidak bisa, biar aku meminta bantuan anak-anak di sini untuk membantumu. Ucap Hairul sedikit meledek. Aslan hanya terdiam dan melirik kesal ke arah Hairul. Awas kau, suatu hari aku akan menembak kepalamu itu. Gumam Aslan dalam hati. Dengan sangat terpaksa akhirnya Aslan mencoba membangun tendanya sendiri, terlihat Halwa dan Hairul nampak akrab mendirikan tenda bersama. Aslan mencoba menancapkan kayu dan mengikat tenda itu. Ini bahkan lebih sulit dari mencuri di sebuah museum dengan penjagaan ketat. Gumam Aslan yang sedari tadi sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya. Namun tiba-tiba Aslan merasakan perih pada luka bakar di kakinya. Aslan kemudian terduduk dan meringis kesakitan. Ustadz, apa Ustadz tidak apa-apa? Halwa langsung mendatangi Aslan yang terduduk di tanah. Ada apa dengan Anda, Tuan? Sambung Hairul. Ustadz Jainal memang sedang terluka saat datang ke sini. Hairul, bisakah aku minta tolong? Pinta Halwa dengan suara lembutnya. Apa yang bisa aku bantu, Halwa? Ketika hendak kemari, kami tidak sempat memeriksakan diri ke dokter. Apakah sekarang kau bisa memeriksa keadaan Ustadz Jainal? Tanya Halwa. Tentu saja, aku ini seorang dokter. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Jawab Hairul. Apa? Tidak, aku tidak apa-apa.
Halwa! Aslan sedikit panik. Dia takut kalau Halwa tahu luka yang ada di kakinya adalah luka bakar yang terjadi malam itu. Tolong jangan menolak Ustadz, kita datang ke sini untuk menolong orang lain. Bagaimana Ustadz akan bisa menolong orang saat kondisi Ustadz sendiri tidak baik? Cecar Halwa. Baiklah, tapi kenapa Ustadz? Biarkan aku pergi ke toilet dulu ya. Pinta Aslan. Oh, baiklah, mari. Halwa mengulurkan tangannya untuk membantu Aslan berdiri. Aslan melihat uluran tangan itu kemudian naik hingga ke wajah Halwa. Dia melihat wajah Halwa yang silau karena sinar matahari yang ada di belakang Halwa. Bak seorang bidadari yang wajahnya bersinar. Saat itu Aslan terkagum dengan pemandangan yang dia lihat. Menyadari wajahnya sedang ditatap, Halwa langsung menurunkan tangannya dan memalingkan wajahnya. Hairul, tolong bantu dia. Pinta Halwa sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Mari saya bantu Tuan, kata Hairul. Tidak perlu, langsung saja kau periksa lukaku ini. Perintah Aslan. Tadi kau bilang akan pergi ke toilet dulu, kenapa kau ini sangat labil? Ledek Hairul. Hei, cepatlah Pak Dokter. Apa kau akan membiarkan pasienmu ini meregang nyawa karena kelambatanmu itu? Protes Aslan. Iya, baiklah, tunggu sebentar ya. Jawab Hairul. Dasar pria aneh. Sambungnya lagi. Hairul pergi untuk mengambil alat-alat periksanya. Dia melihat Halwa yang sedang mendatangi sebuah tenda khusus wanita dan anak-anak. Terlihat Halwa sudah mulai berinteraksi dan dengan para pengungsi dan terlihat juga beberapa anak kecil langsung akrab dengannya. Hairul tersenyum melihat itu. Halwa, seandainya kau tahu kenapa hingga kini aku masih melajang. Gumam Hairul dalam hati. Tapi kemudian dia melanjutkan lagi langkahnya menuju Aslan. Biar aku periksa kakimu. Iya, baiklah. Aslan membuka sepatunya. Hairul sedikit mengerutkan keningnya saat melihat luka itu sudah diperban dengan rapi. Halwa bilang kau belum sempat pergi ke dokter, tapi sepertinya luka ini sudah pernah ditangani oleh dokter. Tanya Hairul. Aku yang membalutnya sendiri. Jawab Aslan singkat. Oh ya? Wah, hebat. Kau bisa membalut luka dengan begitu rapi. Kau juga tahu obat apa yang harus kau oleskan pada lukamu. Puji Hairul. Aslan hanya terdiam tidak menjawab. Hairul melanjutkan pekerjaannya dengan merawat luka itu dan membersihkannya. Bagaimana kau bisa terluka bakar seperti ini, Tuan? Tanya Hairul memecah keheningan. Aku hanya kurang hati-hati. Sahut Aslan singkat. Tiba-tiba luka di pangkal tangan kanan Aslan juga terasa nyeri, membuat Aslan memegangi tangannya dan mencoba mengusapnya. Kenapa dengan tanganmu? Apa sakit juga? Hei, kau ini punya mata di kepalamu ya? Kau sedang tertunduk dan membersihkan luka di kakiku. Bagaimana mungkin kau tahu aku sedang merasakan sakit di lenganku ini? Ujar Aslan. Tentu saja aku tahu, biar aku periksa juga luka di tanganmu itu. Perintah Hairul. Bagaimana kau akan memeriksanya? Lepaskan pakaianmu. Pinta Hairul. Apa? Yang benar saja. Aslan sedikit terkejut. Hairul menghela nafas dan menggeleng kecil. Kau ini, tingkahmu seperti tuan muda saja, manja dan terlalu banyak merengek. Celetuk Hairul. Aslan memutar matanya dengan malas. Iya, baiklah. Aslan membuka pakaiannya. Hairul memeriksa luka di tangan Aslan. Luka bakar dan luka goresan senjata tajam. Aku tidak percaya kalau kau hanya terjatuh. Apa kau habis bertarung? Tanya Hairul. Aslan membulatkan matanya dan menjadi bingung bagaimana menjawab pertanyaan Hairul. Sest, kata Aslan. Hairul mengerutkan keningnya. Kenapa? Apa aku benar? Cecar Hairul. Benar, kau memang benar, tapi tolong jangan katakan ini kepada Halwa.
pinta Aslan. Kenapa? Aku takut dia khawatir padaku. Jawab Aslan. Oh ya? Apa kalian sedekat itu? Tanya Hairul dengan nada suara yang berubah berat. Aslan menyadari kalau ekspresi Hairul berubah kesal. Dia malah semakin ingin menambahkannya. Ya, kami sangat dekat. Menurutmu sebaiknya kapan aku melamar dia? Tanya Aslan. Hairul menghentikan gerakan tangannya yang sedang membalut luka Aslan, sedangkan bibir Aslan tersenyum puas saat melihat ekspresi Hairul yang semakin kesal. Aku tidak yakin dia mencintaimu, karena mungkin saja sudah ada orang lain di hatinya. Jawab Hairul. Hei, untuk gadis seperti Halwa, cinta itu nomor 2, dia pasti akan mengutamakan seorang pendamping hidup yang saleh dan taat agama, seperti aku. Jawab Aslan semakin meledek. Oh ya, bagaimana kalau kau salah? Tanya Hairul. Apa maksud pertanyaanmu itu, Pak Dokter? Apa kau mengajakku bersaing? Cecar Aslan. Baiklah, aku setuju. Jawab Hairul sambil membereskan alat-alatnya dan pergi meninggalkan Aslan. Apa? Aku bersaing untuk mendapatkan wanita? Hah, lucu sekali. Semua wanita tergila-gila padaku. Tidak perlu saingan dengan dokter rendahan sepertimu. Gerutu Aslan bicara sendiri. Hairul, apa sudah selesai memeriksa Ustadz Jainal? Tanya Halwa. Ya sudah. Oh, bagus. Apa lukanya parah? Apa benar dia terluka karena terjatuh? Tanya Halwa. Dia bersambung. Bab ke-26. Dia kenapa Hairul? Apa lukanya sangat parah? Lebam? Bengkak? Atau seperti apa? Cecar Halwa. Hairul merasa sedikit kecewa dengan kekhawatiran Halwa yang berlebihan. Dia tidak apa-apa, aku akan memberinya antibiotik dan semua akan baik-baik saja. Jawab Hairul yang menunjukkan wajah tidak suka. Halwa yang menyadari itu memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Apa aku salah bicara, Hairul? Kenapa wajahmu berubah kesal? Tanya Halwa. Halwa? Ya? Apa Ustadz Jainal itu istimewa bagimu? Tanya Hairul. Aku menghormatinya, dia tamu kami. Jawab Halwa. Hanya itu? Tanya Hairul. Lalu, kau pikir apa lagi? Jawab Halwa. Oh ya, aku juga sudah dengar tentang pernikahanmu yang tidak jadi terlaksana itu, dan peristiwa meninggalnya ibumu, aku turut berduka cita. Kata Hairul. Terima kasih, tapi aku sudah ikhlas. Tapi sebenarnya bukan itu maksud dari pembicaraanku. Sambung Hairul. Lalu, apa? Abizar, bukankah dia calon suamimu? Tanya Hairul. Halwa hanya menundukkan wajahnya, dan raut sendu terpatri di wajahnya. Iya. Jawab Halwa dengan suara berat. Apa kau mencintainya? Cecar Hairul. Aku dan Abizar dijodohkan, aku berniat akan menjalin kasih setelah kami halal nantinya, tapi Allah berkehendak lain, maka aku ikhlas menerimanya. Jawab Halwa. Jadi benar? Benar apa? Tanya Halwa. Kau akan lebih memilih orang alim dibandingkan orang yang kau cintai. Jawab Hairul. Apa maksudnya? Aku tidak pernah bilang begitu. Tepis Halwa. Kemudian senyuman terlihat jelas di bibir Hairul. Dia merasa jawaban Halwa adalah harapan baginya. Kenapa? Kok jadi senyum-senyum begitu? Tanya Halwa. Ah, senyum? Menurut ahli kesehatan mengatakan, kita akan lebih sehat jika banyak tersenyum. Jawab Hairul. Ting tong. Tiba-tiba saja suara bel berbunyi, Halwa langsung mencari dari mana arah suara itu berasal. Terlihat para pengungsi terbangun dari duduknya dan menganti dengan tertib. Ada apa ini?
Tanya Halwa. Oh, ini waktunya makan. Kami sengaja membuat bel ini agar para pengungsi lebih tertib dan tidak berdesakan. Jawab Hairul. Itu ide bagus, Hairul. Dari dulu kau memang seorang yang brilian. Aku akan mengambil untuk kita. Kau juga lapar kan? Kata Hairul. Baiklah, tolong ya, Oya ambilkan juga untuk Ustadz Jainal ya. Aku akan membantu mereka membagikan makanannya. Jawab Halwa sambil pergi dari sana. Kenapa harus aku yang mengambilkan? Kenapa tidak menyuruh dia saja yang ambil? Gerutu Hairul. Terlihat Halwa begitu tulus membantu para relawan yang sedang membagikan makanan itu, senyuman manis dan tulus jelas terlihat di wajah cantiknya. Hairul terus saja memandangi wajah itu hingga dia terlarut dalam kekagumannya. Hei, kau sedang apa? Aslan menepuk pundak Hairul, hingga membuat Hairul seperti terjatuh dari lamunannya. Kepo! Sahut Hairul sambil pergi meninggalkan Aslan. Kepo? Apa itu? Apa sejenis makanan atau obat? Antrian para pengungsi yang berbaris sudah mulai habis, terlihat Hairul mendekati Halwa. Sepertinya kita tidak mendapatkan jatah makanan, Hairul. Kata Halwa. Mehaham, sayang sekali, padahal aku sudah lapar. Sahut Hairul. Ustadz, apa kau juga merasa lapar? Tanya Halwa. Hairul sedikit terkejut, ternyata Aslan sudah berdiri di belakangnya. Hahamaha, sepertinya ini sudah kita mulai ya? Ucap Hairul. Apa yang dimulai? Tanya Halwa. Tidak, ini hanya antara aku dan Ustadz Jainal, ya kan Ustadz? Dasar bodoh, aku tidak perlu bersaing denganmu untuk mendapatkan dia, kalau aku ingin. Aku tinggal menculiknya dan memperkosanya, dan dia akan jadi milikku. Gumam Aslan dalam hati. Ustadz, panggil Halwa. Ya? Kenapa melamun seperti itu? Apa kau juga lapar? Tanya Halwa. Oh iya, aku lapar. Jawab Aslan. Kalau begitu, biar aku masak untuk kalian ya. Kata Halwa sambil pergi ke dapur pengungsian. Tidak membutuhkan waktu lama Halwa kembali dengan membawakan 2 piring nasi goreng dengan telur ceplok di atasnya. Terdapat beberapa irisan sayuran yang tercampur dalam nasi goreng itu. Ini makanan apa? Gerutu Aslan. Maaf Ustadz, tapi di pengungsian ini memang tidak banyak terdapat bahan makanan, hanya ada ini yang tersisa di dapur pengungsian. Jawab Halwa. Kalau begitu, aku akan pesan saja. Jawab Aslan sambil mengeluarkan ponselnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tawa dari Hairul. Hahaha, kenapa kau tertawa? Tanya Aslan kesal. Kau ini, Halwa, kau membawa tuan muda dari mana sih? Kenapa dia ini sangat manja dan suka sekali menggerutu? Ledek Hairul. Maaf Ustadz, tapi hampir 20 kecamatan di sekitar sini tertimpa bencana, jadi mungkin saja kau tidak akan mendapatkan makanan pesananmu itu. Ucap Halwa. Oh, iya, sial sekali nasibku ini. Lirih Aslan kesal. Hairul dan Halwa sudah memulai memakan makanan mereka. Hairul yang sengaja duduk di samping Halwa dan menciptakan suasana yang nampak sangat akrab dengan Halwa, membuat Aslan hanya melirik sinis kepada mereka berdua. HHM, dasar dokter bodoh, dia pikir aku akan cemburu melihat mereka? Kau lihat saja nanti, aku bisa memilikinya kapanpun bila aku mau, itu pun hanya bila aku mau. Gumam Aslan. Krak. Krak. Suara perut Aslan terdengar di telinganya sendiri. Kemudian dia merasakan lapar mulai mendera perutnya. Dia menoleh sedikit ke arah makanan yang Halwa buat yang ada di sampingnya itu. Mana mungkin aku makan makanan seperti ini? Setengah jam berlalu, Aslan hanya membiarkan makanan itu dan membiarkan perutnya dilanda kelaparan. Tiba-tiba ada seorang anak 7 tahun yang mendekati Aslan. Dia memperhatikan makanan yang ada di samping Aslan.
Paman! Panggil anak itu. Iya? Ada apa? Tanya Aslan. Apa paman tidak mau makanan itu? Tanya anak itu. Tidak, aku tidak mau. Jawab Aslan. Kalau begitu boleh nggak kalau aku minta? Adik aku masih kelaparan, tadi kami hanya dapat 1 piring nasi. Ucap anak itu. Aslan sedikit tersentuh saat anak itu bicara dengan nada memelas, apalagi hanya tentang sepiring nasi. Baiklah, ambil saja, kata Aslan. Beneran, paman? Anak itu sangat gembira, terlihat binar bahagia terpatri di netranya. Dia langsung mengambil nasinya dengan gembira dan berlari ke arah adik perempuannya. Aslan yang melihat dia berlari mengikuti anak laki-laki itu. Deh, ini, kakak dapat nasi lagi. Kamu makan ya? Ucap anak laki-laki itu kepada adiknya. Wah, iya kak. Adik perempuannya langsung mengambil piring itu. Aslan yang melihat mereka langsung duduk di dekat mereka. Hai! Sapa Aslan. Paman terima kasih ya, kata anak lelaki itu. Sama-sama, oh ya, siapa nama kalian? Tanya Aslan. Aku Shirley. Aku Aslan. Jawab mereka berdua. Apa? Aslan sedikit mengerutkan keningnya. Shirley? Dan Aslan? Tanya Aslan. Dia bohong, paman. Nama dia itu Ellen, bukan Aslan. Sambung anak perempuan itu. Ah, kamu ini deh, kenapa dikasih tahu? Protes anak lelaki itu. Aslan sedikit terkekeh dengan tingkah mereka. Kenapa kamu mengganti nama kamu jadi Aslan? Tanya Aslan. Karena aku ingin seperti dia. Jawab anak itu. Seperti Aslan? Ya, Aslan itu kan seorang raja yang baik hati, gagah dan tangguh. Anak lelaki itu mengekspresikan gerakannya. Oh ya? Dari mana kamu tahu kalau Aslan itu seorang raja? Tanya Aslan. Pertanyaan itu membuat anak lelaki itu mendadak murung. Dia terduduk lemas di samping adiknya yang sedang asyik makan, kemudian terlihat dia membelai rambut adik perempuannya itu. Dulu mama sering cerita tentang Raja Aslan di negeri Narnia. Jawab anak itu. Mamahmu? Lalu kemana dia sekarang? Tanya Aslan. Anak itu meneteskan air matanya sambil terus membelai rambut adiknya. Mama udah pergi, nyusul ayah. Sekarang tinggal aku sama Shirley ditinggal di sini. Kami sering kelaparan tanpa mamah. Jawab anak itu sambil mengusap air matanya. Jadi mamah kamu juga korban bencana ini ya? Tanya Aslan. Tapi anak itu menggeleng. Nggak, paman, mama aku sudah pergi dari 1 tahun yang lalu. Sedangkan ayah sudah duluan waktu Shirley masih di perut mamah. Kami udah biasa kelaparan kayak gini. Jawab anak itu. Aslan semakin terlarut dalam rasa ibanya. Seumur hidupnya dia belum mendengar bahkan melihat hal yang begitu menyedihkan seperti ini. Kakak kok nangis? Kakak lapar ya? Ini kita barengan. Masih banyak kok nasinya. Ucap adik perempuannya. Anak lelaki itu kemudian menggosok wajahnya dengan baju lusuhnya, kemudian dia memamerkan senyuman ketegaran kepada adiknya. Iya, kamu juga makan yang banyak ya. Mumpung ada. Kata anak lelaki itu sambil menyuapi adiknya. Adik perempuannya juga balik menyuapi kakaknya itu, tapi mereka mendengar suara dari perut Aslan. Krak, krak. Paman lapar juga ya? Ini makan bareng kita. Ucap anak perempuan itu sambil menyodorkan makanan yang ada di tangannya. Aslan menggeleng pelan. Tidak, aku tidak lapar. Kata Aslan. Jangan bohong paman, nanti dosa. Aku aja kalau lapar perutnya bunyi. Ayo makan ini. Anak itu mencoba menyuapi Aslan.
Dengan melihat ketulusan di wajah anak kecil itu, akhirnya Aslan membuka mulutnya, dan anak itu menyuapi Aslan sambil tersenyum bahagia. Ini? Aslan merasakan nasi goreng itu sangat enak, dia merasa belum pernah merasakan makanan yang seenak itu seumur hidupnya. Nasi gorengnya enak banget ya, Paman? Tanya anak itu. Hemah Aslan mengangguk pelan. Ustadz! Panggil Halwa membuat Aslan sedikit terkejut. Halwa? Aku mencari Ustadz sejak tadi, ternyata Anda di sini. Kata Halwa. Paman, ini istri Paman ya? Cantik banget kayak ibu peri. Kata anak perempuan itu dengan polos. Halwa hanya tersenyum kecil dan berjongkok sejajar dengan anak itu. Anak pinter, ini udah malam. Bobo sana. Perintah Halwa. Anak itu mendongak ke langit. Oh ya udah malam. Kakak ayo bobo. Ajak anak itu sambil menarik tangan kakaknya. Ya ayo. Paman terima kasih ya. Anak lelaki itu menundukkan kepalanya. Sama-sama. Ustadz. Jadi Ustadz belum makan? Tanya Halwa. Aslan menggeleng kecil. Apa aku boleh minta tolong? Tanya Aslan. Tolong apa Ustadz? Tolong buatkan aku yang seperti itu ya. Apa boleh? Tanya Aslan sambil menunjuk ke piring kosong itu. Tentu saja boleh. Jawab Halwa. Halwa pun pergi ke dapur untuk membuatkan nasi goreng yang sama seperti yang tadi dia buat. Tidak berapa lama dia kembali ke tempat di mana Aslan menunggunya. Ini Ustadz. Ucap Halwa. Terima kasih. Namun Aslan melihat Hairul melihat dari jauh kepada mereka. Ah, biar aku tunjukkan kepada dokter bodoh itu bagaimana merayu wanita. Gumam Aslan dalam hati. Oh. Aslan memegang tangan kanannya. Kenapa Ustaz? Tanganku sakit lagi. Kenapa luka ini malah merepotkan sih? Gerutu Aslan. Jangan mengeluh seperti itu Ustaz, biar saya bantu. Halwa mengangkat piringnya dan berniat menyuapi Aslan. Mata Aslan melirik meledek ke arah Hairul dan senyuman miring terlihat di bibirnya. Maaf ya, aku jadi merepotkanmu. Kata Aslan. Tidak apa-apa Ustadz, saya senang bisa membantu. Dert, dert, dert. Tiba-tiba ponsel Halwa bergetar. Sebentar ya Ustadz. Silakan. Jawab Aslan. Halwa langsung mendial panggilan itu, dia bicara beberapa kata dan... Apa? Ucap Halwa terkejut. Ada apa Halwa? Tanya Aslan. Bersambung. Bab ke-27. Dert, dert, dert. Assalamualaikum, Kak. Ucap Halwa. Halo, Nona. Sapa suara pria dari dalam telepon Azril. Siapa ini? Kenapa ponsel kakakku bisa di tangan Anda? Tanya Halwa. Perkenalkan aku Riko dari Valhalla. Jawab pria itu. Mau apa kau? Tanya Halwa dengan nada menantang. Ses,
jangan mengganti suara manismu itu dengan nada kebencian, Nona. Jawab Riko. Katakan kenapa ponsel kakakku bisa ada di tanganmu? Ah, iya, itu yang ingin kami beritahu. Kami sedang berpesta merayakan sesuatu. Jawab Riko. Aku tidak peduli. Ketus Halwa. Tentu saja kau peduli jika kau tahu kami merayakan apa. Hahaha, hahaha, hahaha. Gelak tawa terdengar di bising dalam telepon itu, tapi Halwa terdiam dan tiba-tiba Riko berbisik. Kematian kakakmu. Apa? Hati Halwa bergetar mendengar bisikan itu, tidak terasa air mata Halwa menetes. Ada apa, Halwa? Tanya Aslan yang melihat Halwa meneteskan air mata. Ya, kau tidak salah dengar, kakakmu sudah meninggal, kami yang mengantarkan kepergiannya yang berwarna merah itu. Sambung Riko dalam telepon itu. Aku tidak percaya. Halwa masih berusaha menjawab dengan suara beratnya. Lalu jika dia masih hidup, bagaimana mungkin ponselnya ada di tangan kami? Hei, Nona manis, kami tidak mungkin hanya sekedar mencuri ponsel, bukan? Kami ini mafia. Ucap Riko sombong. Kau ingin tahu bagaimana kematiannya? Penuh warna merah, kami berhasil mewarnai pakaian putihnya dengan warna kesukaan kami, warna darah. Harum darah segar seorang ustadz membuat kami berpesta bahagia. Ujar Riko. Aku tetap tidak percaya. Jawab Halwa penuh ketegaran. Meski sebenarnya air mata sudah membasahi hijabnya. Terserah, tapi itulah kenyataannya. Sambung Riko dan kemudian mematikan panggilan itu karena kesal. Halwa masih berdiri mematung di sana, ponselnya ia turunkan perlahan, dengan linangan air mata yang tak henti mengalir. Halwa, ada apa sebenarnya? Tanya Aslan. Kak Azril, aku harus menelpon pamanku. Kata Halwa sambil mengangkat ponselnya, tangannya bergetar hebat, tapi dia tetap berusaha mengangkat ponselnya yang terasa begitu berat. Kenapa dengan dia? Apakah Azril sudah mati? Riko dan Ethan sudah berhasil membunuhnya. Gumam Aslan dalam hati. Namun Aslan melihat Halwa seperti kehilangan kendali, dia tetap berdiri di tempat namun tubuhnya bergetar, dia berusaha mengangkat ponselnya tapi terlihat sangat sulit, air matanya terus saja mengalir membasahi hijabnya, dia terlihat kacau sekali. Halwa, tenanglah, pinta Aslan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Halwa terus saja beristighfar, tapi tiba-tiba tubuh Halwa hampir terjatuh. Halwa! Panggil Aslan sambil menangkap tubuh Halwa. Aku tidak apa-apa. Sahut Halwa yang berusaha berdiri lagi. Namun seolah tidak mampu lagi Halwa menahannya, akhirnya tubuh mungil Halwa tumbang, dan beruntung ada Aslan di sana yang menangkapnya. Halwa? Halwa? Aslan langsung mengangkat tubuh itu dan membawanya. Harum sekali tubuhmu. Gumam Aslan dalam hati ketika membawa tubuh itu. Ada apa ini? Tanya Hairul. Dia pingsan. Jawab Aslan. Aku tahu dia pingsan, tapi kenapa dia pingsan? Cecar Hairul. Entahlah. Kalau begitu bawa dia ke tenda darurat, aku akan memeriksa keadaannya. Di mana tenda daruratnya? Tanya Aslan. Ikuti aku. Pinta Hairul. Aslan terus mengikuti Hairul dari belakang. Entah kenapa Aslan merasa sangat senang saat Halwa ada dalam pelukannya. Harum tubuh Halwa dan hangat tubuh itu membuat Aslan tidak keberatan sama sekali saat mendekap tubuhnya. Sesekali Aslan menoleh ke wajah cantik yang terlelap itu, membuat hati Aslan merasa teduh saat melihatnya. Perasaan apa ini? Hatiku hangat dan damai. Gumam Aslan dalam hati. Cepat bawa masuk. Tiba-tiba suara Hairul memecah lamunannya. Oh, baik. Aslan segera masuk ke dalam tenda darurat dan meletakkan tubuh itu di atas tikar yang tersedia di sana.
biar aku memeriksanya, kata Hairul. Aslan mundur perlahan saat mendengar permintaan Hairul, namun dia masih berdiri di sana memandangi wajah cantik Halwa yang meneduhkan hatinya. Tiba-tiba, terlihat wajah Hairul sedikit panik, dia segera memasangkan selang oksigen kepada Halwa. Kenapa? Apa kondisinya parah? Tanya Aslan. Apa yang terjadi? Hingga dia mengalami syok berat? Tanya Hairul. Entahlah, dia menerima telepon dan menangis, kemudian pingsan. Jawab Aslan. Mungkin ada yang sedang terjadi di keluarganya, aku akan meminta ayahku untuk mencari tahu. Jawab Hairul sambil memasangkan selang infus. Namun ketika Hairul belum selesai merawat Halwa, tiba-tiba ada seorang pengungsi datang dengan panik. Dokter, dokter! Panggil orang itu. Ada apa? Ibu hamil di pengungsian 9 akan melahirkan. Perawat di sana membutuhkan bantuan Anda. Kata orang itu. Baiklah, tunggu sebentar. Dengan cepat Hairul memasangkan infus kepada Halwa dan menyelesaikannya. Ustadz, tolong kau jaga dia ya. Aku pergi dulu. Baiklah. Jawab Aslan. Dengan segera Hairul memasukkan alat-alat dan obat ke dalam tasnya, dan segera pergi dari tenda itu. Aslan berjalan mendekati Halwa, namun banyak juga pasien lainnya yang dirawat di tenda darurat itu. Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa aku tidak menyukai ini? Gumam Aslan sambil mengusap pipi mulus Halwa. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang. Assalamualaikum, Nak Jainal. Waalaikumsalam. Aslan menoleh ke belakang dan melihat Kiai Yusuf datang mendekat. Saya dengar dari Hairul kalau Halwa mengalami syok berat, sebenarnya ada apa? Tanya Kiai Yusuf. Entahlah Pak, tapi dia menerima telepon dari seseorang kemudian dia menangis dan jatuh pingsan. Jawab Aslan. Di mana ponselnya? Tanya Kiai Yusuf. Ini Pak. Aslan memberikan ponsel Halwa, dia mengotak-atik ponsel itu, Kiai Yusuf menuju ke riwayat panggilan dan melihat panggilan terakhir dari Kak Azril. Azril yang terakhir menghubunginya. Kata Kiai Yusuf. Azril? Ya, biar aku coba hubungi kembali. Kata Kiai Yusuf. Berjuta pertanyaan di hati Aslan, dia berpikir kenapa Azril yang menelponnya itu berarti Azril masih baik-baik saja. Lalu apa yang membuat Halwa begitu terpukul? Bagaimana Pak? Tanya Aslan. Tidak aktif? Jawab Kiai Yusuf. Oh, begitu ya? Mohon maaf Pak, saya izin keluar sebentar. Pinta Aslan. Ya, silakan. Saya masih akan mencari nomor keluarganya yang lain mungkin. Siapa tahu bisa mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Baik kalau begitu Pak, permisi. Silakan. Aslan segera keluar dari tenda dan menjauh dari tempat itu. Dia merogoh sakunya dan mengotak-atik layar benda pipi itu. Kemudian dia segera mendial nomor anak buahnya. Halo Tuan, kebetulan sekali kau menelpon. Jawab Ethan. Ada apa? Tanya Aslan. Kami sedang berpesta. Sahut Ethan. Baiklah, kenapa? Tanya Aslan lagi. Tentu saja untuk merayakan kemenangan kita, Tuan. Hahaha, hahaha. Gelak tawa terdengar dari balik telepon itu. Apa kau? Iya, Tuan, kami sudah menghabisi ustaz itu, kita sudah menang. Sela Ethan. Aslan melengkungkan bibirnya. Bagus, bagus sekali. Jawab Aslan. Benar Tuan, dan yang lebih menyenangkannya lagi, kami membuat kematiannya sangat dramatis. Jika kau melihatnya pasti kau akan senang juga seperti kami. Hahaha, hahaha. Ethan tertawa terbahak-bahak. Oh ya, itu bagus. Ada lagi yang lebih bagus, Tuan. Kata Ethan. Apa itu?
kami sudah menghubungi gadis pemanah itu. Kami menceritakan padanya bagaimana kami mengantarkan kakaknya itu menuju kematiannya, warna merah darah yang mengubah pakaian putihnya berubah warna, dan siksaan lainnya. Tapi sayang gadis pemanah itu tidak mempercayai kami. Hah, dia memang menyebalkan. Ethan membel. Apa? Bodoh! Sarkas Aslan. Kenapa, Tuan? Kenapa kau marah? Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Ethan. Untuk apa kau memberitahu gadis itu? Lakukan saja rencana berikutnya. Jangan ganggu gadis itu. Mengerti? Tegas Aslan. Baik Tuan. Maafkan aku. Kata Ethan. Aslan langsung mematikan panggilan telefoninya. Jadi itu yang menyebabkan Halwa seperti ini. Gumam Aslan. Aslan segera kembali ke tenda itu, dan dia melihat Kiai Yusuf masih mengotak-atik layar ponsel Halwa. Bagaimana, Pak? Apa sudah bisa menghubungi keluarganya? Tanya Aslan. Ini ada satu kontak yang akan saya hubungi, bertulis Paman, mungkinkah ini kontak Haji Rahman? Adik dari Kiai Abdullah, sahabat saya? Tanya Kiai Yusuf. Mungkin saja, Pak. Cobalah dulu. Pinta Aslan. Baiklah. Kiai Yusuf langsung mendial nomor itu dan akhirnya ada suara yang menjawab di balik telepon itu. Assalamualaikum, Halwa. Waalaikumsalam. Ini bukan Halwa? Siapa ini? Tanya seorang pria dari balik telepon itu. Saya Yusuf. Yusuf? Pak Kiai Yusuf? Tanya orang itu. Benar, apa ini Anda Haji Rahman? Adikku? Tanya Kiai Yusuf. Benar, kakak, alhamdulillah bisa mendengar suara kakak lagi. Bagaimana kabar di sana? Tanya Haji Rahman. Kabar di sini cukup parah, hampir 20 kecamatan hancur karena bencana, tapi alhamdulillah keselamatan masih menyertaiku. Alhamdulillah. Sahut Haji Rahman. Adik, saya ingin menanyakan sesuatu. Kata Kiai Yusuf. Perihal apa itu kakak? Azril, apa Azril ada? Tanya Kiai Yusuf. Haji Rahman sempat terdiam dan kemudian menjawab. Itulah kak, Azril sedang kritis. Ada apa dengan beliau? Saya tidak tahu pasti, tapi ada satu santrinya yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini saya belum menanyakan detailnya, karena dia juga masih dalam perawatan. Ujar Haji Rahman. Mehaham begitu? Tapi dari mana kakak tahu tentang Azril? Tanya Haji Rahman. Ada seseorang yang menghubungi Halwa melalui ponsel Azril, dan membuat Halwa syok berat dan harus dirawat. Sungguh dizolim mereka, sepertinya mereka memang sengaja melakukan ini. Kata Haji Rahman. Tapi adik jangan cemas, Halwa baik-baik saja, dan semoga Azril akan diberi keselamatan dan kesembuhan. Amin, terima kasih kakak. Sama-sama, kalau begitu saya tutup dulu panggilan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Yusuf menggeleng kecil dengan raut wajah cemas sambil memandang ke arah Halwa. Apa yang mereka katakan, Pak? Tanya Aslan. Ada yang sengaja ingin mencelakai Azril dan membuat Halwa lemah. Entah apa yang mereka inginkan hingga menzolimi dua bersaudara ini. Kata Kiai Yusuf. Aslan hanya tertunduk. Entah apa yang dia rasakan kali ini, dia bingung sendiri akan perasaannya. Harusnya dia bahagia karena rencananya berhasil, tapi entah kenapa hatinya terasa dingin. Nak Jainal, tolong jaga Halwa, saya harus menyelesaikan beberapa urusan. Kiai Yusuf menepuk lembut pundak Aslan. Tentu saja, Pak. Jawab Aslan. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aslan kembali menatap wajah cantik yang terlelap itu. Kenapa kau selalu mengacaukan aku, Halwa? Aslan terlarut dalam tatapannya, hingga tangannya terangkat dan kembali mengelus lembut pipi mulus Halwa. Cup.
Sebuah ciuman Aslan daratkan di kening Halwa yang masih terlelap. Aslan merasakan rasa lelah menghampirinya, tapi dia tidak ingin meninggalkan gadis itu. Dia melihat ada sebuah kursi di sana, ditariknya ke dekat pembaringan Halwa, dan tidak terasa mata Aslan terpejam dan meninggalkan alam nyata. Sebuah lengan lembut, putih nan mulus itu, Aslan rasakan membelai pipi tegasnya, membuat Aslan membuka matanya perlahan. Halwa? Aslan mengerutkan keningnya, kemudian matanya berkeliling ke sekitar. Dia merasa aneh kenapa tempat ini berbeda dari sebelumnya. Halwa? Kita ada di mana? Tanya Aslan. Tapi Halwa hanya tersenyum dan mengambil kedua tangan Aslan. Dia letakkan kedua lengan kekar itu di pipinya yang mulus, sambil memamerkan senyuman yang membuat Aslan dimabuk kepayang. Halwa, apa kau sudah tidak apa-apa? Dan kita ada di mana? Tanya Aslan lagi. Tapi gadis cantik ini tetap diam, sorot matanya menatap dalam kenetra Aslan. Jantung Aslan berdetak lebih kencang menerima tatapan itu. Aslan tidak bisa menahan keadaan itu. Dia langsung menempelkan bibirnya di bibir Halwa, namun Aslan cukup terkejut saat dia merasakan ciumannya disambut oleh Halwa. Tangan Aslan tak bisa mulai nakal, tidak bisa dia menahan keinginannya untuk menjelajah ke tempat yang dia inginkan. MHH? Suara kenikmatan itu datang dari Halwa saat Aslan meremas lembut benda kenyal di dadanya, membuat Aslan semakin berani melakukan lebih dari itu. Aslan melepaskan pagutannya sesaat. Apa ini serius? Kau menyerahkan dirimu padaku, Halwa? Tanya Aslan. Dia merasakan nafas Halwa mulai memburu, dan kepalanya mengangguk pelan. Melihat persetujuan itu, Aslan membuka perlahan hijab yang selama ini menutupi rambut Halwa. Seketika itu rambut panjang hitam terikat itu mengeluarkan aroma wangi yang menyeruak, hingga Aslan bisa melihat betapa indah leher Halwa yang selama ini tidak pernah ia lihat. Tanpa ragu, Aslan langsung menenggelamkan wajahnya di lekuk leher Halwa. Dia sangat menikmati harum tubuh di kulit putih mulus itu. Aslan melihat ada sebuah ranjang besar di tempat itu. Digendongnya Halwa tanpa melepaskan cumbuannya. Aslan meletakkan tubuh Halwa di atas ranjang itu. Desahan seksi dari Halwa membuat Aslan semakin ingin menjelajahi seluruh tubuh itu. Aslan membuka seluruh pakaian Halwa. Sungguh tubuh yang sangat indah. Aslan belum pernah melihat kemolekan yang begitu sempurna hingga membuat birahinya semakin memuncak. Halwa membiarkan saja seluruh sentuhan itu. Tubuhnya hanya menggelinjang menerima semua kenikmatan itu. Ah, MHH, shh. Desahan panas yang semakin membakar nafsu Aslan terdengar begitu merdu. Hingga dia melihat ke bagian itu, bagian di antara pangkal paha Halwa, membuat pusakanya semakin membesar dan menguat. Aku sungguh akan melakukan ini, kata Aslan sambil mengarahkan rudal kerasnya ke bagian kenikmatan Halwa. Dia melihat Halwa mengangguk pelan. Baiklah, mungkin akan sakit, tapi aku berjanji kenikmatannya akan mengalahkan rasa sakitnya. Ucap Aslan sambil mulai menempelkan rudalnya di bibir kenikmatan Halwa. Dia mendorongnya perlahan. Ah! Semakin dalam. Ah! Dan mendorongnya hingga masuk semua. Ah! Suara teriakan itu membuat Aslan malah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia melakukan gerakan maju mundur pada rudalnya perlahan. Ah, ah, ah. Aslan malah mempercepat temponya. Dia semakin mengganas di dalam sana, hingga dia melihat Halwa meringis seperti kesakitan. Katakan kau mencintaiku, Halwa! Katakanlah! Pinta Aslan yang semakin memompa rudalnya lebih cepat. Aslan hampir mencapai puncak kenikmatannya, namun Halwa hanya diam tidak mengatakan apapun, hanya desahan menggairahkan yang keluar dari bibirnya. Katakan Halwa, katakan kau mencintaiku, katakanlah. Ucap Aslan memaksa. Namun saat dia hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba sebuah tepukan berkali-kali terasa di pundaknya. Ustadz! Ustadz Jainal? Suara panggilan itu mengacau